Allah. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa melakukan perkara tersebut, faulaika humul khasirun, mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan tunaikan atau infakkan harta, sebagian harta yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum di antara kalian dijemput oleh kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, sehingga ketika seseorang dalam kondisi seperti itu mereka berangan-angan, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, karena kebiasaan berangan-angan sehingga ajal nak datang pun mereka masih berangan-angan, ya Allah, andai ajalku ini kamu tunda barang sedikit baik, atau barang semenit, barang sejam, barang satu hari, maka niscaya aku akan melakukan amal soleh. Makanya jangan biasakan berangan-angan perkara duniawi. Kenapa? Karena kebiasaan ini akan terbawa ketika ajal menjemput. Ajal lah di hadapan diri, baru ya Allah tunda tegal, aku kaki nak mayang dulu. Ya Allah tunda tegal, aku kaki nak menginfakkan semua hartaku. Ini ayat infak dalam surat Al-Munafiqun. Sehingga semua orang dalam kondisi sakratul maut, mereka selalu menginginkan kembali hidup, barang sebentar sekalipun. Bahkanlah dalam kubur pun, bukan kondisi sakratul maut, lah dalam kubur, lah bahasa dirinya tak kena ada nak balik lagi. Itu masih orang dalam alam kubur mengharapkan kepada Allah supaya dibalikkan hidup. Sehingga apa permohonan mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah engkau akhirkan atau tunda barang sebentar ajalku ini ya Allah, maka aku akan infakkan semua hartaku, kemudian aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang saleh. Tapi apa jawab Allah? Wa la yuakhirallah, sekali-kali takkan pernah Allah menunda ajal seseorang apabila ajal itu telah datang. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah zat yang maha mengetahui semua yang kalian perbuat. Ini surat Munafiqun. Kemudian ada ayat lagi. Jadi banyak ayat yang menyeritakan larangan atau wanti-wanti tahdzir, peringatan bagi orang yang tulul amal, panjang angan-angan. Hati-hati kalau terbawa kaget ketika ajal menjemput. Di ayat lain, surat lain, wa qala Allah Ta'ala dalam surat Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya orang beriman, kita yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menundukkan hatinya ditundukkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya ringan mengingat Allah. Artinya bahasa diri, oh orang beriman, saat ikolah kamu ikon nundukkan hati supaya ingat dengan Allah. Tak usah ikuti angan-anganmu, kagi bae aku masih ada umur kelam, kagi bae aku masih ada umur 10 tahun lagi, aku masih ada umur tua, aku masih ada umur. Saat inilah kalian yang sedang beriman, itu saatnya menundukkan hatimu dari semua angan-angan untuk segera mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan melakukan kebenaran yang Allah turunkan, maksudnya ajaran Allah, taat. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan sekali-kali kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dahulu seperti ahlul kitab. Jangan sampai kalian seperti orang dulu ahlul kitab. Kenapa? Kami berikan kitab, kami berikan ajaran syariat, fatala alaihimul amad, kemudian waktu berlalu sangat lama karena umurnya panjang, tapi tak mereka isi dengan ketaatan, tak mereka isi dengan hati yang tunduk, tak mereka isi dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Maka panjang umur yang mereka jalani atas pemberian Allah ini, faqasat qulubuhum, menjadikan hati mereka semakin keras pecah batu.
Jadi panjang umur tapi panjang umur tapi bahasa dirinya ya jelek, panjang umur tapi tidak menjalankan perintah Allah. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan orang terdahulu itu fasik. Nah, ayat ini luar biasa makna. Dalam surat Al-Hadid, Allah langsung ngontani untuk kita orang beriman, saatnya kita menundukkan hati kembali kepada Allah, cepat-cepat balik, kemudian terapkanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu makna wa ma nazala minal haq. Maka dalam banyak riwayat ada cerita ulama besar, kalau tidak salah nama ulama ini Fudail bin Iyad. Ini tabi'in, ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Kita kalau belajar ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji tafsir, akan ada ketemu kalam-kalam atau pendapat-pendapat atau nukilan riwayat-riwayat dari imam yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, beliau ini masa lalunya itu bukan masa lalu dari kecil lah bagus, dari kecil lah mondok di pondok pesantren, misalkan ngaji kitab, belajar Al-Quran atau belajar ilmu agama, bukan. Fudail bin Iyad, ulama kibar ini, itu punya masa lalu yang kelam atau masa lalunya yang jahat bahasa diri. Apa status beliau di masa lalunya? Beliau ini bandit kalau bahasa diri, pembegal, maling kalau bahasa diri. Jangankan ada orang lewat dibegalnya, tak ada orang lewat rumah orang dibobolnya, kemudian diambil semua harta. Sedangkan orang ada di dalam rumah. Saking melawannya preman ini, kalau dia datang berserabai orang daripada nyawa melayang. Fudail bin Iyad. Silakan bagi yang punya internet cari cerita Fudail bin Iyad itu bagaimana. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini kalau bahasa diri punya rencana ya nak maling, itu nak manjat rumah orang yang nak dipaling ini. Ternyata beliau mendengar orang bergesah dalam rumah itu. Ternyata gesahannya itu melantunkan ayat Allah. Artinya ngaji, kok bukan bergesah, ini ngaji. Nah, yang diajikan oleh orang yang didengarkan dalam rumah itu ayat yang kita baca barusan, surat Al-Hadid. Itu mohon maaf, orang ikoni ngaji, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzi utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Terperangak Fudail bin Iyad karena ya ayat yang dibaca ya paham. Ayat yang dibaca tadi ternyata menjadikan sebab Fudail bin Iyad saat itu yang gagah bergetar, yang saat itu bahasa dirinya kuat, langsung lumpuh terduduk, terkenang dengan gawe-gawean, kemudian terkenang dengan ancaman Allah, terkenang dengan amal-amal orang baik, sehingga yang menyebabkan Fudail itu fa, dot, ya dan lam. Kalau bahasa kita ya fadil, tapi ya di situ Fudail. Kalau fadil kan fa-nya panjang, fadilun, tapi ini fa dengan dot langsung disambung. Sebelum lam itu ada ya, sehingga fa itu berbaris dhammah, Fudailun. Fudail ini bahasa dirinya bertobat kepada Allah, tersandar dia di dinding, melemah badannya, tak sanggup lagi nak membegal. Kenapa? Ditegur oleh ayat ini. Bukankah sudah saatnya dirimu wahai Fudail menundukkan hatimu yang sombong, menindas orang, mengambil hak orang lain? Untuk apa ditundukkan? Untuk kembali kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan kembali atau mulai menerapkan perintah-perintah Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan engkau seperti orang-orang terdahulu, bahkan mereka ahlul kitab. Kami injuk ajaran, kami injuk umur yang panjang,
Ternyata berlalu masa yang panjang, ternyata masa yang panjang menjadikan hatinya semakin keras. Artinya ya, kapan lagi kita nak tobat? Panjang umur pun, angan-angan panjang pun belum tentu menjadikan kita taat. Paham kan maksudnya? Walaupun dia umur 1000 tahun, belum tentu 900 tahun kita taat. Maka kalau pacak hari keni, lakukan hari keni. Kalau pacak bakari segeralah menuju Allah. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan orang baik semuanya fasik, tak mendapatkan husnul khatimah, penutup yang baik. Jadi ini dalil tentang panjang angan-angan. Sehingga Fudail bin Iyad itu berazam, bernazar, duhai Allah, sebegitunya orang takut dengan aku sampai mereka seakan-akan tak takut dengan kamu. Sebab itu aku alihkan semua perasaan orang yang takut dengan aku ini, ku jadikan modalku supaya aku takut dengan kamu, sebagaimana orang takut dengan Fudail. Singkat cerita, Fudail bernazar, ya Allah, aku akan habiskan hidupku itu mengabdikan diri atau menjual dirinya sebagai pengabdian kepada Allah itu ke Masjidil Haram. Jadi beliau pergi ke Mekah, tak balik-balik lagi, gawenya ibadah baik di Mekah. Sehingga berjalan waktu yang panjang, beliau bertobat ini itu di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Bukan di usia di bawah 40 atau masih bujang, bukan. Artinya usia 40 ini usia penentu. Kalau kita bandit sebelum 40, maka ketika lewat 40 belum juga nak berubah, belum juga nak tobat, jangan harap mereka akan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Itu kata para ulama yang sebelumnya kita bahas, hati-hati umur 40. Kalau setelah 40 belum ada keinginan kuat kita untuk balik ke Allah, maka jangan harap bekal kebaikan kita banyak ketimbang keburukan. Maka penentunya 40. Fudail bin Iyad umur 40 ini ternyata Allah anugerahkan hidayah. Beliau meninggalkan semua gawe yang tak bagus, begal, mengambil hak orang lain, merampok, bahkan beliau berani meninggalkan semua apa yang ia miliki, kampung halaman segala macam, demi mengabdikan diri kepada Allah. Ke Masjidil Haram beliau beribadah, apa istilahnya itu yang diajarkan oleh ulama di tiang-tiang masjid, majelis ilmu beliau datangi, beliau hadir. Sampailah pada masa yang panjang, ternyata beliau di usia tua Allah anugerahkan ilmu yang melimpah, sampai Allah bukakan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Fudail bin Iyad, beliau menjadi salah satu kibarul ulama, ulama yang berpengaruh, ulama yang besar, ulama bahasa dirinya yang didengar ilmunya, yang didengar pendapatnya. Ini Fudail bin Iyad. Dari mana? Dari ayat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, kemudian waqala Allah Ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian, ajal yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka ajal ini yang akan menghampiri kalian. Mogonya nak lari kemana, menghindari kematian, maka kematian yang akan menghampiri kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam gaib dan alam kesaksian. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan diperlihatkan kepada kalian apa yang sudah kalian perbuat semasa hidup. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadzimul ladzat, perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kelezatan dunia, itulah kematian. Wa su'ila alaihi salam hal yahsyuru ma'a syuhada'i ahadu ghairuhum, ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada seseorang dibangkitkan kelak di yaumul mahsyar bersama para syuhada? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, may yadhkurul maut fi kulli yaumin wa lailatin 20 marrah,
orang-orang yang akan dibangkitkan bersama para syuhada itu siapa semasa hidupnya siang malamnya itu 20 kali mengingat kematian. Bagaimana mengingat kematian kok 20 kali? Ini bahasa Rasulullah, saking pakamnya keutamaan mengingat mati. Wasuila alaihi salam anil aqyas manhum. Kemudian Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang pandai itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas. Siapa yang paling banyak mengingat kematian dan siapa yang paling siap mempersiapkan untuk menghadapi kematian, itulah orang yang cerdas atau orang yang pandai. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi menuju Allah dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wa qala alaihi salam, kemudian baginda Rasulullah bersabda, al mautu aqrabu ghaibun yuntazar. Kematian, maut ini perkara gaib yang paling dekat untuk ditunggu. Perkara gaib yang paling dekat untuk ditunggu. Fa idza kana al maut aqrabu ghaibun yuntazar. Sekarang apabila maut ini perkara gaib yang paling dekat untuk ditunggu, kanal hazam wal akhdhu bil ahwat wa huwal isti'dad lahu. Maka seharusnya, semestinya, karena yang paling dekat akan terjadi, semestinya orang yang tahu akan perkara maut gaib yang paling dekat yang harus kita tunggu, semestinya seseorang berarti mempersiapkan, penting untuk mempersiapkan atau menganggap penting di atas segalanya, mempersiapkan dalam menyambut kematian. Karena ini perkara yang paling dekat. Ya, ibarat kita ini sibuk, kelam kondangan di Biko, kelam kondangan di Biko, kelam kondangan di Biko. Senin misalkan Tayung Batu, Selasa kondangan di Tanjung Tambak, kemudian Rabu kondangan di Palembang. Ya kan, nak disiapkan galau ikan di Tanjung Batu kaki mau apa, Tanjung Tambak mau apa, di Palembang kaki mau apa. Sehingga dari 3 perkara yang akan kita hadapin, ya kan, otomatis persiapan dulu yang akan kita persiapkan itu persiapan nak pergi di hari Senin, kondangan di hari Senin. Nah kira-kira kematian itu juga baik itu. Perkara yang paling dekat bakal nemui kita ini itu kematian sebelum mahsyar, sebelum alam kubur, sebelum yaumul hisab. Akan banyak halte-halte atau terminal-terminal yang akan kita lalui, dan yang paling dekat itu kematian. Maka bagaimana mungkin seseorang sadar bahwa kematian ini perkara yang paling dekat akan kita temui, tapi dia tak siap atau tak galak nyiapkan perkara yang cepat bakal kita temui ini. Wa tahayyu limaji'ihi fi kulli hal wa waqtin yumkinu maji'uhu wa qudumuhu fi wa jami'ul ahwal wal awqat yumkinu maji'uhu wa hujumuhu fiha. Ini kematian tak melihat tempat, tak melihat waktu. Kalau dia nak datang, ya datang baik. Tak melihat seseorang sehat, sakit, tua, kecil, muda, semuanya. Kalau mati kan sudah saatnya datang, maka datang. Itu makna wala yuakhirallahu idza jaa nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ketetapannya, sedikit pun tak naruh negosiasi nak diundur atau nak dicepatkan, tak naruh. Ini i'tibar untuk dijadikan bahan renungan. Wa qala al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Hidayah, dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, beliau mengatakan, wa'lam anna al-mauta la yahjimu fi waqtin makhsus wa halin makhsus wa sinnin makhsus wa la budda min hujumihi fal isti'dad lahu awla min al-isti'dad lid dunya. Sesungguhnya ketahuilah bahwa kematian, ajal itu tak ada datang pada waktu yang ditentukan, atau dalam keadaan yang ditentukan, atau dalam umur yang ditentukan. Tidak. Sehingga karena rahasia itulah tak tahu kapan datang, maka persiapan untuk menghadapi kematian itu lebih utama daripada persiapan menghadapi kehidupan dunia. Jadi kesiapan menghadapi kematian itu lebih utama daripada mempersiapkan
hidup di dunia, mempersiapkan makan kelak, mempersiapkan ibarat bahasa kita, mencari untuk kelak, mempersiapkan mencari untuk setahun yang akan datang. Nah, ini bahasa i'tibar. Ini untuk termenung, untuk menjadikan bahan peringatan kita. Maka kematian ini perkara yang sangat penting dan wajib. Semua orang akan mengalami yang namanya ya kematian. Begitupun beliau mengatakan di bab lain atau di tempat lain dalam kitab yang sama, la tada'anka, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Pertama, at-tafakkur fi qurbil ajal, harus memikirkan bahwa ajal itu semakin dekat. Wa hululul maut al-qati'u lil amal, datangnya kematian itu memutus semua angan-angan. Wa khurujul amr anil ikhtiyar, dan datangnya kematian itu mengeluarkan atau keluar dari tradisi kita ini apa? Ikhtiar itu tak pacak dinegosiasi. Jadi khurujul amr anil ikhtiyar, ketika datang maut itu nih, maka tak narubatnya, tak pacak dihalangi. Wa husulul hasrati wan nadamati bitulil igtirar. Yang keempat, ketika datang kematian, maka seseorang tulul igtirar, yang masih dalam kebiasaan panjang angan-angan, pasti mereka akan menjadikan mereka husulul hasrah, mendapatkan penyesalan, wan nadamah, dan nadamah penyesalan. Hasrah itu nyesal, nadamah sama, itu penyesalan. Artinya seseorang ketika masih dalam kebiasaan panjang angan-angan, pasti mereka dalam keadaan menyesal. Jadi 4, banyak-banyak berpikir bahwa ajal semakin dekat. Kemudian kalau datang mati, maka tak naruh gunanya semua prestasi dunia, hancur semua angan-angan dunia. Kemudian kalau ajal sudah datang, kata beliau, maka tak acak lagi dinego, tak acak lagi dirasani, tak acak lagi dihalang-halangi. Wa husulul hasrah wan nadamah. Yang keempat, siapa yang masih panjang angan-angan, ketika iko datang pasti dia sangat menyesal. Wa qad kana minas salafus salih min law qila lahu innaka mayyitun ghada. Ini kebiasaan orang-orang saleh, ketika ditanya atau ketika dikatakan kepadanya, innaka mayyitun ghada, sesungguhnya engkau bakal mati kelam, lam yajid mawdi'an biziyadati minal amali salih lima huwa alaihi min ghayatil iqbal ala al-akhirah wal ishtighal bil a'mali salihah. Sehingga ketika seseorang dikatakan, bak mano kau kelam mati misalkan, maka kondisi ini yang menjadikan seseorang bahasa dirinya baru nak giat beramal amal saleh, padahal gerbang akhirat itu sudah sangat dekat, sehingga amal soleh yang dia lakukan itu hanya sedikit. Misalkan, mohon maaf, ya subuh kelam, malaikat Israel bertamu misalkan. Oh, kita malam ini tidak tidur. Ya Allah, mudah-mudahan sakratul maut aku ini mudah. Oh, beramal segala macam, bertobat. Sibuk beramal. Padahal amal kita dari malam kini sampai ke subuh itu paling 5 jam, 6 jam. Dibanding umur kita yang sudah puluhan tahun. Sini hati-hati, dan peringatan kelam kamu mati itu tak naruh. Ini hanya sekadar istilahnya itu bahan ibrah. Bak mano kalau seandainya ada yang datang ngomongkan kelam kamu mati. Makanya ada cerita malaikat Israel. Itu bahasa diri disuruh oleh Allah menguji seseorang. Jadi malaikat Israel ini datang dalam wujud fitnah, dalam artian ditugaskan untuk menguji seseorang. Datanglah malaikat Israel dalam wujud, istilahnya tadi, wujud orang yang kira-kira lumpuh, orang yang lemah, tua rentoh, tua sangat, istilahnya gembel lah di jalan. Lah tua, gembel pula, pengemis. Ujian untuk siapa? Beliau kondisi seperti ini.
ujian untuk orang beriman, dia kaya raya. Untungnya untuk orang yang saudagar kaya. Saking kayanya orang itu nih, mohon maaf, misalkan pegawainya ini banyak, pembantunya sangat banyak, yang nyiapkan pakaian, yang nyucikan pakaian, yang nyiapkan bersihkan rumah, belum lagi nyiapkan dia pegawai, dia ngantor, nyiapkan kendaraan. Kalau dia nak bepergian, pokoknya yang ngikuti dia, geng dia tadi, atau pengawalnya tadi itu harus dari belakang sekian orang, dari depan sekian orang, dari samping kiri kanan sekian orang. Ini saking kayanya orang beriman. Singkat cerita, orang itu nih nak menempuh perjalanan, artinya nak keluar dengan persiapan segala macam yang biasa beliau lakukan. Pembantunya sibuk nyiapkan ini, lah siap berjalan di jalan. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang tua tadi yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Israel. Uji basuh diri, enjuk aku apa nak jalan, aku nak nemui orang itu. Uji pasukannya apa dia kau ini nak nemui, ditampilin. Sampaikan ke tuanmu itu, aku ini utusan orang, aku akan membawa pesan yang akan kusampaikan sama tuanmu ini, penting. Mah ada kata pengawal ini, orang baik nak nyampaikan pesan ke istilahnya tadi bos gitu. Singkat cerita, gara-gara orang tua tadi itu ngotot nak nebus nak masuk ke rombongan ikan nih, sampailah pengawal ngadu, ya tuan, ini ada orang di luar itu, tak tahu orang dari mana, ngomongkan nak ketemu kamu, ada pesan, nyampaikan pesan. Penasaran dia, cak mana ciri-ciri orang nih? Kata pasukannya tak ngambarkan tak ngambarkan orang level kamu. Intinya ya orang tua entah segala macam. Penasaran lah tuannya ini, akhirnya beri izin, coba suruh masuk. Siapa orang itu? Begitu masuk, beliau mengatakan berhadap, wahai tuan, kenal tak kamu dengan aku? Kata raja tadi, kata orang kaya tadi, tak kenal, baru kalau aku ketemu. Kalau tak kenal, sekarang aku memperkenalkan diri. Sesungguhnya aku ikoni, katanya, malaikat maut yang disuruh oleh Allah nyerupa baiko. Terkanjatlah dia, berdegak. Iya nih anak, iya nih, aku disuruh oleh Allah ngabari kamu petang ikoni, jam sekian, pukul sekian, nak ku cabut nyawanya. Orang kaya tadi. Nah ini hululul maut qati'ul amal. Gara-gara tahu bakal nak mati, semua keinginan tadi pengen nak hiburan ke mana, apa ke Bali, apa ke pulau mana, berjalan tadi. Dengar malaikat maut baik tadi, masih ada waktu sampai petang. Paham maksudnya? Orongan. Benar katanya, kamu ini malaikat, benar. Kalau tak percaya, tunggulah kaget jam 9. Kemudian pergi, gede kan. Singkat cerita, tak lemak-lemak pikiran orang kaya kan ni. Kalau baik itu cerita balik, tak usah lagi berjalan. Balik, dia mikirkan bingung, harta ini nak ke mana kan? Ikut nak dibagikan ke siapa? Ikut nak bagikan siapa? Ternyata kebiasaan panjang angan-angan, sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta dengan harta. Dia nak mati bukan mikirkan amal soleh, tapi mikirkan ikan nak dilepaskan kemana, ikan ni nak di kemana. Seharian mikirkan reto yang banyak tadi nak diapakan, sampailah ajalnya tiba di jam petang tadi. Datanglah malaikat maut, bak mano Tuhan yang kaya raya, apa persiapanmu dalam menghadapi kebenaran? Hak, wa annal mauta hak, wa annal qabra hak, wa anna na'imahu wa adzabahu hak, wa anna su'al munkar dan nakir itu hak. Maka tekanjatlah dia, ya Allah, aku tak bahasa kita, aku itu butuh waktu panjang ternyata untuk beramal soleh. Di waktu yang sangat singkat itu masih dia sibuk mikirkan hartanya kemana. Ternyata saat itu ajal dicabut, dia masih dalam keadaan mencintai harta dunia. Naudzubillah. Tapi dalam riwayat kata baginda Rasulullah, ada kalanya Allah menguji orang yang beriman. Orangnya biasa baik, sederhana, tapi di dalam hati orang ini mengamalkan dzikrul maut. Artinya
Dia yakin aku akan menemukan kematian. Dia yakin kematian itu semakin dekat. Sehingga sebaik-baik orang yang memikirkan kematian, dia ini aktivitasnya habis untuk mempersiapkan bekal mati. Jadi berhari-hari kau ni berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Karena pikirannya tegal lagi aku mati, tegal lagi aku mati. Ternyata tertidur, bangun tidur, alhamdulillah belum mati. Kalau zuhur pagi aku mati, zikir lagi dia, ya Allah, ya Allah, zikir ibadah, semua amal dilakukan. Istilahnya mencari seadanya, cukup makan hari ini jadilah, selebihnya aku nak nyiapkan mati. Orang yang sederhana di satu kampung, sampai orang-orang tak tahu kalau orang ini orang soleh, orangnya biasa baik, tampak di rumahnya itu sederhana, kemudian gawenya tadi cuma rajin ke masjid, di rumah tak tahu yang apa gawenya. Ternyata gawenya ini banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Diujilah oleh Allah, datanglah malaikat Israel dalam wujud